Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pembahasan kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Attack on Titan, yang mana season kemarin diakhiri dari Eren yang salah berprasangka kalau Titan adalah musuh umat manusia. Namun ternyata malah sebaliknya. Jadi sekarang untuk mencapai kebebasan, Eren harus memusnahkan manusia di pulau seberang. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Attack on Titan Season 4 Part 1 versi Efek Anime. Cerita dimulai dari mulainya pemerintahan Marley. Marley adalah bangsa terkuat yang memiliki hampir semua Titan. Namun Titan mereka belum lengkap karena Founding Titan berada di Pulau Paradise. Oleh karena itu, Marley melatih 7 anak berbakat untuk menjadi pewaris selanjutnya. 7 anak itu memiliki bakat dan kecerdasan masing-masing. Namun di sini ada satu anak yang paling lemah, yaitu Reiner. Karena kelemahannya itu, ia sering dihina oleh Porco Galliard. Akan tetapi ada salah satu anak yang peduli dengan Reiner, yaitu Bertolt. Singkat cerita, Marley mengumumkan pewaris dari 6 Titan. Di antaranya ialah Reiner Braun menjadi Titan Armor, Bertolt Hoover yang menjadi Titan Kolosal, Zeke Yeager yang menjadi Titan Beast, Marcel Galliard yang menjadi Joe Titan, Big Finger yang menjadi Titan pengangkut barang, serta Annie Leonhardt yang menjadi Female Titan. Mereka dipilih menjadi pewaris selanjutnya dikarenakan mereka cocok dengan kepribadian dari para Titan. Setelah 6 anak tersebut mewarisi Titan itu, ada salah satu anak yang sangat depresi. Ia bernama Porco Galliard, yang mana ia sangat kecewa karena dirinya tidak dipilih. Malahan Reiner si lemah malah menjadi Titan Armor. Dalam sisi Reiner, ia sangat senang karena ia telah membuktikan kalau dirinya lebih baik darinya. Sedangkan dalam sisi Porco hanya bisa pasrah mendengar hal tersebut. Kemudian cerita bersingkat saat 4 orang pewaris Titan itu akan menjalani misi untuk mengambil Founding Titan di Pulau Paradise. Mereka adalah Reiner, Bertolt, Annie, dan Marcel. Di saat perjalanannya, Marcel mengungkapkan kalau Reiner sebenarnya tidak layak menjadi pewaris Titan Armor, dikarenakan Reiner sangat lemah. Mendengar hal itu, Reiner sangat marah. Ternyata Marcel melakukan hal itu karena ia tidak ingin adiknya hidup dalam waktu yang singkat. Tepatnya adiknya yang bernama Porco Galliard. Maka dari itu, ia selalu memuji Reiner agar Marley memilih Reiner menjadi pewaris Armor Titan. Tak lama setelah itu, mereka menghadapi masalah, di mana ada Titan yang menyerang Reiner. Titan itu adalah Titan Ymir. Namun di sini Marcel menyelamatkannya. Alhasil Titan Ymir memakan Marcel. Tanpa disadari Reiner, Bertolt dan Annie malah melarikan diri meninggalkan Marcel. Kenapa demikian? Karena jika menolongnya maka akan sia-sia, mengingat Joe Titan sangat gesit. Jadi kekuatan Titan dari Marcel berpindah ke Titan Ymir. Atas kejadian itu, Annie dan Bertolt memutuskan untuk kembali. Namun Reiner tidak mau mengingat jika kembali tidak membawa informasi apapun. Maka ia akan dikorbankan untuk pewaris selanjutnya. Lalu mereka merombak ulang rencana mereka. Dan pertama, cara yang mereka lakukan adalah menembus dinding Maria. Rencananya pun berhasil dan membuat Titan masuk ke dalam. Dalam keadaan itu, mereka berpura-pura menjadi prajurit, sampai kesempatan menyerang tiba. Singkat cerita, akhirnya mereka mulai mendapatkan harapan, yaitu Eren si Attack on Titan. Atas hal itu, mereka bertujuan untuk membawa Eren ke Marley. Namun tak disangka dalam melakukan hal itu, mereka mengorbankan banyak hal, seperti Annie dan Bertolt. Atas hal itu, Reiner pulang kembali hanya membawa Ymir saja. Bahkan ia bisa pulang karena dibantu oleh Zeke dan Pieck. Setelah keberhasilannya membawa Ymir, Ymir dikorbankan untuk pewaris Joe Titan selanjutnya, yaitu adik dari Marcel, yaitu Porco Galliard. Cerita bersingkat beberapa tahun kemudian, yang mana sekarang Reiner dianggap sebagai pahlawan perdamaian. Atas kegagalannya merebut Founding Titan, kali ini Marley mencoba menghancurkan benteng Zlava. Tujuannya untuk mengakhiri perang dengan Aliansi Timur. Saat itu ditunjukkan generasi baru yang akan menggantikan generasi lama. Tentunya mereka adalah anak yang berbakat. Mereka adalah Gabi, Falco, Colt, Udo, dan Sofia. Tak lain mereka adalah bangsa Eldian. Di antara mereka, Gabi lah yang mempunyai tekad yang kuat. Nah, tak lain, sorot matanya tertuju untuk menghabisi musuh Marley. Pada waktu itu, Zeke dan Reiner memimpin perang Aliansi Timur.
Pertempuran itu sangat ricuh dan penuh keputusasaan, karena Marley tidak segan mengorbankan bangsa Eldian untuk kemenangan. Namun di sini Gabi tidak menginginkan hal itu, dan ia mencoba untuk menghancurkan rel yang dilewati kereta penembak Titan, yang mana kereta itu sangat berbahaya. Dan ternyata Gabi berhasil melakukannya. Kemudian dilanjutkan dengan Joe Titan dan Rainer yang menerjang masuk ke dalam. Lalu diakhiri dengan Beast Titan yang melempari kapal induk dari musuh. Namun ternyata musuh memiliki senjata lagi, di mana senjatanya itu membuat Titan Armor pun terluka parah. Meskipun begitu, pada akhirnya bangsa Marley yang memenangkan pertempuran tersebut. Setelah kemenangan itu, pemimpin tertinggi merundingkan sesuatu, dikarenakan musuh sekarang memiliki senjata yang canggih dan kuat. Jadi sekarang pemerintahan Marley sedikit menurun, karena sebelumnya Marley hanya mengincar Titan. Sebaliknya musuh malah mengembangkan senjata untuk mengalahkan Titan. Di saat itu pula Zeke mengusulkan pendapat untuk melanjutkan operasi Paradise. Kenapa demikian? Karena 1 tahun lagi ia akan mati. Sekaligus ia meminta petinggi untuk mengembangkan senjata konvensional. Berikutnya Zeke membicarakan sesuatu kepada Magat. Pembicaraan itu mengarah ke kejadian di Pulau Paradise. Zeke menjelaskan kalau 3 tahun lalu 32 kapal yang dikirim ke sana dihancurkan. Tentunya itu adalah perbuatan dari Eren Yeager. Ia juga berkata kalau Eren juga dibantu oleh lainnya. Cerita beralih saat mereka kembali ke kampung halamannya, yang mana Rainer dan pewaris lainnya disambut keluarga masing-masing. Terutama Rainer sangat senang setelah lama tidak pulang. Saat itu keponakan Rainer mencela kehidupan di Paradise. Rainer menjawab bahwa pulau itu adalah iblis. Namun tak disangka ia sedikit meluapkan perasaannya di pembicaraan tersebut. Nah, hal itu membuat ibunya marah karena ia menganggap bahwa Pulau Paradise adalah pulau iblis. Keesokan harinya, Zeke mengumpulkan Rainer dan lainnya untuk menyiapkan rencana menghancurkan Paradise dalam waktu 1 tahun. Pertama, cara yang mereka lakukan adalah membuat berita deklarasi perang dengan bantuan dari keluarga Tybur, yang mana keluarga itu adalah keluarga terhormat. Mereka juga mempunyai salah satu dari 9 Titan, tepatnya Warhammer Titan. Di lain sisi, Falco menemui seseorang, yang mana orang itu adalah korban penggali parit di medan pertempuran. Jadi di sini Falco sangat peduli dengan korban perang. Nah, ternyata pula orang itu adalah Eren Yeager, yang menyamar sebagai orang berkaki buntung. Eren memasukkan identitasnya dengan nama Kruger, namun di sini Falco tidak mengetahuinya. Di saat itu, Falco curhat tentang dirinya yang mana ia tidak bisa apa-apa. Sementara saat ini ia ingin melindungi seseorang, tak lain adalah Gabi. Kenapa demikian? Karena Falco tidak ingin Gabi memiliki umur sedikit karena menjadi Titan. Mendengar hal itu, Eren pun sedikit memotivasinya, di mana ia meminta Falco untuk melakukan apa yang ia bisa. Di hari berikutnya, Falco menemui Eren lagi, karena di sini Eren meminta bantuannya. Di mana Eren memintanya untuk memberikan surat tanpa diketahui oleh pemerintah. Kenapa Falco mau menerimanya? Karena menurutnya Eren adalah orang yang baik. Lalu akhirnya Tybur telah tiba di kota ini. Pertama ia disambut ramah oleh Magat dan membicarakan sesuatu. Pembicaraan itu mengarah ke Marley dan kedudukannya sebagai pemimpin negara ini. Selain itu Tybur juga membawa Warhammer Titan, namun ia tidak memberitahu siapa orang itu. Di sela-sela pembicaraan itu, Magat menyela untuk tidak menghentikan Marley karena sekarang sudah terlambat. Mendengar hal itu, Tybur pun mengalihkan pembicaraan untuk persiapan selanjutnya, di mana beberapa hari lagi ada pertunjukan untuk memberitahukan kebenaran dari Marley. Di suatu tempat, Rainer dan lainnya membicarakan strategi untuk operasi Paradise. Beralih lagi ke Falco, yang saat itu ia membicarakan kemenangannya melawan Gabi kepada Eren, dengan alasan bahwa berkat dirinya ia bisa mengalahkan Gabi. Beberapa waktu berlalu, Eren bertemu dengan kakeknya yaitu Yeager. Yeager mengungkapkan untuk tidak menyuruh anak tersebut, dikarenakan jika anak itu ketahuan oleh Marley, maka keluarganya akan menderita. Apalagi Falco sekarang menanggung beban yang berat untuk keluarganya. Kenapa Yeager mengungkapkan hal itu? Karena ia sangat menyesal atas perbuatannya dulu kepada anaknya. Cerita bersingkat saat festival dimulai. Acara itu dihadiri oleh beberapa orang dari beberapa negara. Di tengah acara itu, Falco membawa Rainer ke suatu tempat. Ternyata ia membawanya ke tempat dari Eren. Melihat hal itu, Rainer sangat terkejut karena Eren ada di sini. Eren menjelaskan kalau kedatangannya ke sini untuk menghancurkan umat manusia. Jadi misinya sama seperti Rainer yang mencoba mengambil Founding Titan. Mendengar hal itu, Rainer pun ketakutan dan tidak bisa apa-apa.
Sementara itu, Falco juga kebingungan tentang apa yang terjadi. Di lain sisi, Taibur sedang berpidato tentang sejarah umat manusia, yang mana 100 tahun yang lalu bangsa Eldia bertarung sesama saudara karena tidak memiliki musuh. Di situasi itu, ada seorang pemuda Marley yang memanfaatkan situasi tersebut. Lalu bersama dengan keluarga Taibur, mereka bisa memukul mundur Raja Fritz ke suatu pulau yaitu Paradise. Namun ternyata, Raja Fritz masih memiliki kekuatan. Meskipun begitu, Fritz belum memulai untuk meratakan bangsa Marley. Atas hal itu, Marley pun mengirim 4 perjuangannya untuk pergi ke sana. Tapi setelah kembali hanya ada 1 orang yang hidup. Kemudian Taibur mengatakan sebenarnya dari fakta yang telah diketahui. Ternyata yang mengakhiri perang tersebut adalah Raja Fritz sendiri. Kenapa demikian? Karena setelah mendapatkan kekuatan dari Founding Titan, Raja bekerja sama dengan keluarga Taibur untuk mengatur siasat menciptakan pahlawan baru yang bernama Hylos. Setelah itu, Fritz membawa bangsa Eldia ke Pulau Paradise, dengan tujuan agar perdamaian bisa terwujud. Dengan kata lain berarti Hylos dan Taibur hanya lakon yang diciptakan oleh Fritz. Bahkan Taibur dengan keselamatan dirinya sendiri menjual bangsa Eldia ke Marley. Lalu Taibur juga menjelaskan bahwa Calvert menggunakan Founding Titan untuk membuat dinding dengan Colossal Titan. Tujuannya sebagai perisai dan tombak mereka untuk mencapai kedamaian. Tapi beberapa tahun yang lalu terjadi pemberontakan besar di sana. Bahkan Founding Titan juga telah direbut oleh seseorang yaitu Eren Yeager. Yang menakutkannya lagi, jika Eren menggunakan kekuatan itu, maka bisa dipastikan umat manusia akan diratakan dengan Titan. Maka dari itu, ia meminta semuanya untuk membantunya untuk menghancurkan iblis di Pulau Paradise. Di samping itu, diperlihatkan ada prajurit yang membawa 2 pejuang Marley ke suatu tempat. Ternyata prajurit itu menjebak mereka. Berpindah lagi ke Eren, yang saat itu ia sangat marah setelah mendengar kebenaran dari pidato tersebut. Di saat itu pula Falco sangat terkejut karena Eren bisa beregenerasi. Lalu Eren menjelaskan kepada Falco bahwa surat yang diberikannya lalu itu adalah surat yang ditujukan kepada teman. Jadi di sini terungkap kalau Eren bukan sendirian. Bahkan Eren juga mengatakan kepada Reiner bahwa dunia di balik dinding dan di balik lautan adalah sama. Mendengar hal itu, Reiner pun sangat putus asa dan ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi untuk itu ia memintanya untuk membunuhnya, karena dari awal adalah kesalahannya. Di saat itu Eren mengungkapkan kalau ia tetap harus maju apapun yang terjadi. Part ini diakhiri dari Eren yang berubah menjadi Titan. Tujuannya untuk memulai rencananya untuk menghancurkan umat manusia. Nah, mungkin sampai di sini dulu dengan alur ceritanya. Karena berikutnya cerita menjadi menegangkan lagi yang mana Eren akan bertarung dengan Warhammer Titan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.